Halo Sobat Biksi, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita akan membahas hal menarik dari seputar dunia pendidikan, cerita inspiratif, sampai update berita terbaru. Jadi seperti biasa, duduk santai, siapkan cemilan, dan mari kita eksplorasi bareng. Fun the joy and enjoy. Doing it. Di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial loh teman-teman. Beliau ini adalah mantan finalis Bujang Dayang tahun 2023. Siapa dia? Kita sambut Bapak Hengky Fitro Dinata. Selamat datang Pak Hengky. Terima kasih, selamat datang. Apa kabar Bapak? Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat. Bagaimana tadi perjalanan Bapak ke sini Pak? Perjalanan ke sini alhamdulillah lancar, nggak macet. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol terlalu jauh nih ya Pak ya. Ya, siap. Enaknya dipanggil Bapak, Abang atau apa Pak? Panggil abang aja biar nyaman ya. Abang aja, oke. Iya. Sebelumnya juga saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Syahdan, bisa dipanggil Syahdan. Baik, salam kenal Syahdan. Di episode kali ini kita mengundang Abang untuk nanya ini Bang beberapa hal karena saya sangat penasaran dan mungkin teman-teman di rumah juga sangat penasaran nih Bang. Bagaimana sih jalan karir seorang mantan finalis Bujang Dayang tahun 2023? Dan bisa diceritakan pengalaman-pengalaman menarik yang lainnya Bang. Siap. Saya Hengky Fitro Dinata, saya seorang Bujang Belitung Timur tahun 2023 dan juga baru-baru ini saya mendapatkan penghargaan sebagai Laskar Rempah dari Kepulauan Bangka Belitung dalam program Muhibah Budaya Jalur Rempah. Begitu. Itu kenalan singkat dari saya. Mau Oke. tanya apa lagi nih? Akhir-akhir ini kesibukannya apa Bang kalau boleh tahu Bang? Kesibukan akhir-akhir ini saya setiap harinya Senin sampai Jumat saya ngajar di SMA Negeri 1 Gantung. Kemudian Sabtu Minggunya biasanya saya melakukan kegiatan bersama organisasi saya, East Belitung Ambassador Community dan juga beberapa organisasi lainnya. Dan tentu biasanya saya juga ada beberapa kegiatan sebagai juri profesional tari seperti itu. Oke. Saya mau nanya nih Bang, di SMA Negeri 1 Gantung sendiri itu menjadi guru apa Bang? Saya di SMA Negeri 1 Gantung menjadi guru seni tari, mengajar seni tari untuk jenjang kelas 10 dan 11. Kemarin waktu Abang berkuliah itu di mana dan mengambil jurusan apa Bang kalau boleh tahu? Oke, baik. Dulu saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusannya jurusan Pendidikan Seni Tari. Dan fakultasnya Fakultas Bahasa dan Seni. Saya lulus tahun 2020. Oke. Boleh diceritakan Bang apa yang menginspirasi Abang untuk mengambil pendidikan seni tari? Inspirasi saya tentunya mengambil jurusan Pendidikan Seni Tari karena dorongan dari guru saya yang waktu itu saya juga dididik sama beliau, Bu Iin, di SMA Negeri 1 Manggar, dan saya baru mulai tari dikenalkan dari beliau sejak saya kelas 1 SMA. Dan dari situ saya ingin lagi berkuliah sebagai jurusan seni tari. Tapi perjalanannya nggak sampai situ aja. Saya sebelumnya lulus dari SMA, saya nggak mau ngambil jurusan seni tari awalnya. Tapi saya sudah lulus dalam beasiswa waktu itu di salah satu kampus swasta, jurusannya psikologi. Iya, tapi saya tidak mau kuliah di swasta waktu itu karena target saya
masih ingin kuliah di kampus negeri. Karena teman-teman saya waktu itu semuanya rata-rata pada negeri dan jadi ambisi saya tetap harus lolos pada kampus negeri. Akhirnya saya mencoba mendaftar di UNY 2 hari sebelum penutupan dan itu Mhm. seleksi mandiri, begitu. Oke. Gimana sih Bang perjalanan Abang sampai menjadi guru di SMA Negeri 1 Gantung? Perjalanannya menjadi guru itu sejak 2022 saya mengajar di SMA Negeri 1 Gantung. Sebelumnya waktu saya lulus 2020 itu saya belum mau jadi guru. Karena beban jadi guru mungkin sangat berat bagi orang-orang. Tapi saya kembali lagi mengingat kenapa saya harus menjadi guru karena jurusan saya yang mungkin hanya sedikit. Mhm. Dan jurusan ini tuh punya stereotype yang berbeda, apalagi yang mengajar adalah seorang laki-laki, seperti itu. Karena saya ingin mengambil tanggung jawab sebagai salah satu penyebar, praktik baik bagi anak-anak di sekolah, saya ingin menyebarkan lagi bagaimana ilmu-ilmu saya yang saya pelajari di seni tari Mhm. dan akhirnya saya mendapat tawaran di SMA Negeri 1 Gantung dan saya ambil sampai sekarang. Dan itu juga dari dorongan karena saya melihat seni tari itu di Belitung Timur tuh perlu ditingkatkan lagi, seperti Ya. itu. Mhm. Siap. Sebagai lulusan pendidikan seni tari nih ya Bang ya, bagaimana sih Abang melihat perkembangan seni tari yang ada di Belitung ini Bang? Tentunya saya melihat ke perkembangan dari seni tari di Belitung Timur tentunya sangat signifikan. Yang jelas sekarang setiap sekolah bahkan ada ekstrakurikuler seni tari di SFD, di SMP, kemudian Mhm. di SMA juga ada. Kemudian untuk umum juga ada kelas tari di beberapa sanggar di Kabupaten Belitung Timur dan tentunya ini juga ada fokusnya yang pada sanggar tradisi, kemudian sanggar kreasi, kemudian juga modern dance dan itu sangat berkembang pesat. Apalagi saat ini mungkin konten-konten kita di TikTok semuanya pada melihat seni tari kebanyakan dan itu menjadi respon positif bagi saya untuk melihat perkembangan seni tari di Belitung Timur ini sangat signifikan dan mungkin kedepannya bakalan naik lagi levelnya. Mhm. Keren 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 keren. Iya. Mmm, nah selain berprestasi Abang ini juga dengar-dengar, mmm, kemarin sempat menjadi satu-satunya laskar rempah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ya Bang. Di boleh ceritakan Bang, bagaimana pengalamannya? Oke, saya menjadi satu-satunya Laskar Rempah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hari ini saya membawa sebenarnya salah satu atribut badge kita, itu atribut Ah, badge dari batch ketiga, nama batch badge-nya Satria Lada Hitam. oke. Jadi terima kasih. Jadi di Muhibah Budaya Jalur Rempah, itu nama programnya, program dari Kemendikbudristek. Heeh, Kita dibagi menjadi 3 bagian, 3 tim. Nah, tim saya, tim lada hitam, lada hitam. tim kedua itu kayu manis, tim pertama itu lada putih. Dan saya menjadi satu-satunya Laskar Rempah dari Kepulauan Bangka Belitung dari 3 batch semua. Nah, dari 75 Oke, orang tadi dari Bangka Belitungnya cuma satu-satunya saya. satu-satunya. Iya, Ya dan ya ya. pengalamannya menarik karena saya bertemu banyak orang-orang yang hebat. Ada dari berbagai jurusan lah, ada praktisi, ada akademisi, ada yang kuliahnya di luar negeri, ada yang beasiswa, semuanya penerima beasiswa rata-rata. Kemudian anak-anak yang aktif berorganisasi. Dan kebanyakan juga ada duta-duta, duta genre, duta bahasa, dan lain-lain, masih banyak lagi. Ya, salah satunya juga seneng banget karena kita Laskar Rempah dapat berlayar bersama KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci. Iya, Oke. KRI Dewa Ruci ini adalah KRI yang gede dan melegenda karena udah keliling di berbagai negara dan sudah dibuat sejak tahun 1952. Lama ya, Lama banget ya. udah menjadi legenda Heeh, banget. legenda banget, udah lama. Iya, dalam perjalanan di Angkatan Laut Indonesia seperti itu. Bagaimana sih Bang persiapan Abang untuk menghadapi proses seleksi?
proses seleksi Muhibah Mm-mm. Budaya Jalur Rempah ya. Iya. Ini tentunya waktu itu kita diminta untuk membuat esai terutama tentang konektivitas sejarah budaya Melayu dengan jalur rempah. Mm-mm. Itu temanya setiap tahun berbeda. Dan itu baru pertama itu esai, kemudian ada lagi namanya portofolio diri. Nah, itu menyusun portofolio tuh harus rapi sebenarnya. Kemudian ada lagi kita membuat video berupa kenapa Anda layak menjadi jalur rempah, Anda layak menjadi laskar rempah. Seperti itu. Dan itu aja sih sebenarnya. Dan setidaknya kalau mau ikut nanti di program Muhibah Budaya Jalur Rempah, kalian harus siapin portofolio diri, esai, kemudian satu lagi video mengapa kalian harus menjadi laskar rempah di tahun ini ataupun tahun depan seperti itu. Bisa dikasih tahu bang website untuk mendaftar sebagai laskar rempah? Oke, kalau teman-teman nanti mau ikut join menjadi laskar rempah di Indonesia ini, coba cek di IG Jalur Rempah RI. Nah, nanti kalau enggak nanti bisa cek dilihat di YouTube-nya Muhibah Budaya Jalur Rempah, kemudian juga langsung ke website Kementerian Pendidikan. Begitu, Republik Indonesia. Oke. Setelah pengalaman menarik yang tadi abang ceritakan ya bang ya. Iya. Apa pengalaman yang paling berkesan bagi abang setelah abang berlayar bersama KRI Dewa Ruci? Yang paling berkesannya tentunya kita berlayar 10 hari melewati samudra, dan kita berlayarnya dari Tanjung Uban, Kepulauan Riau, kemudian ke Lampung dan ke Jakarta, di mana perjalanan dari Tanjung Uban menuju Lampung itu kan kita melalui garis Katulistiwa. Iya, Katulistiwa. Nah, kalau di Angkatan Laut itu ada namanya tradisi mandi Katulistiwa. Mandi Katulistiwa, Iya. jadi nyemplung ya bang? Enggak nyemplung. Enggak. Kita dimandiin sama air laut. Dan itu tuh dalam posisi yang ada sebuah tradisi di Angkatan Laut yang semuanya berkostum seperti bajak laut seperti itu, dan ada salah satu dewanya juga Dewa Neptunus waktu itu. Dan kita di situ dimandiin, kemudian dikasih nama baptis samudra namanya. Baptis samudra. Nah, itu tuh dikasih nama yang bukan nama kita, tapi dikasih nama berupa rasi bintang. Dan itu memiliki makna masing-masing. Seru banget ya bang. Seru banget. Itu pengalamannya kalau yang di atas kapal. Kemudian mabuk laut juga pasti. Mabuk laut. Karena kita lewat samudra kan. Iya. Jadi ombaknya gede banget dah. Dan waktu itu sih semuanya kalau tidur ya goyang-goyang gitu. Enaknya karena kita di batch 3, itu batchnya yang gak terlalu panjang perjalanan di laut. Jadi kita sering banyak momen yang ya kayak ice breaking, kemudian forum group discussion, kemudian belajar sama ahli, teman-teman media, kemudian budayawan, kurator seni, dan banyak sih. Banyak banget. Kalau diceritain semuanya menarik. Menarik banget ya teman-teman. Boleh dikasih tepuk tangan tuh, keren banget soalnya. Oke bang, kita masuk ke topik awal, ke topik inti pembicaraan tentang bagaimana sih perjalanan karir seorang mantan finalis Bujang Dayang tahun 2023. Ya, siap. Sebelumnya ya waktu abang lolos kepilih di tahun 2023 kemarin ya, apakah abang pernah daftar sebelumnya bang? Apa langsung jadi di tahun itu bang? Baik, kalau diceritain ini Bujang Dayang nih sebenarnya panjang banget. Saya dulu 2015 pernah ikut seleksi dan menjadi salah satu finalis. Namun sayangnya di tahun 2015 waktu itu saya belum berkesempatan memegang atribut apapun. Saya baru menjadi finalis. Dan waktu itu finalis di tahun 2015 itu ada 12 pasang. Nah, di sana saya menjadi urutan yang paling terakhir. Waktu itu pasangannya. Kemudian saya berkuliah, mencoba lagi 8 tahun kemudian di 2023 dengan umur maksimal saya waktu itu 25 tahun.
saya coba kembali daftar. Dan tentunya alasan saya mendaftar itu bukan karena saya ingin coba-coba, tapi emang saya ingin kejar targetnya menjadi pemenang waktu itu. Iya. Saya udah targetin, pokoknya saya harus menang. Nah, itu manifestasi saya ada ke diri saya harus menang waktu itu. Dan akhirnya saya mencoba daftar, kemudian kita melalui proses seleksi, ada wawancara, kemudian bahasa Inggris, kemudian promosi, wisata, kemudian pengetahuan budaya, dan lain-lain. Kemampuan public speaking juga dilatih dan Dilatih. diseleksi waktu itu di Bujang Iya. Dayang. Dan di tahun 2023 akhirnya saya terpilih. Dengan itu pun saya tidak mendapat atribut lain selain atribut pemenang Bujang Belitung Timur tahun 2023 waktu itu. Bagaimana sih Bang, dan apa saja dan berapa lama persiapan Abang untuk mempersiapkannya? Tentunya persiapannya kalau dihitung-hitung 8 tahun yang lalu itu sangat membentuk kepribadian saya. Kemudian karakter juga dibentuk 8 tahun yang kemarin. Iya. 8 tahun yang lalu itu. Kalaupun dekat-dekat ya, dekat hari H waktu itu, sebulan sebelum paling saya cuma menyiapkan kayak outfit mungkin, outfit untuk Iya. seleksi kan. Tentunya kan di Bujang Dayang itu ada penilaian berupa brain, beauty, behavior, and brave salah satunya. Dan yang paling penting karena kita adalah fokus utama dalam setiap acara, jadi kita harus memperhatikan segala look kita atau grooming kita seperti itu. Berarti itu persiapannya sangat nggak main-main ya Bang? Iya, itu persiapannya. Seperti itu. Oke. Sebagai Bujang Belitung Timur, menurut Abang, apa aja sih tugas untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah Belitung Timur ini Bang? Tentunya tugas sebagai Bujang Dayang itu kita bersama kolaborasi sama teman-teman finalis, sama teman-teman yang Bujang Belitung Timur, Dayang Belitung Timur. Itu kita punya namanya organisasinya East Belitung Ambassador Community. Di sana kita punya program kerja yaitu program kunjungan ekonomi kreatif. Di mana anak Bujang Dayang ini membuat konten berupa konten promosi dari produk unggulan di Belitung Timur. Karena di Belitung Timur ini punya unggulan ekonomi kreatifnya yaitu fashions, wastra, kemudian kuliner, dan kriya. Jadi dari 3 hal itu kita melakukan kunjungan ke UMKM di Belitung Timur dan membuat konten seperti itu. Jadi kita sharingnya melalui sosial media. Nama sosial media kita itu Ebakom 18. Dan hari ini juga kita ada kegiatan di Gunung Lumut. Saya juga nanti habis podcast kita ini bakalan ke Gunung Lumut untuk melakukan salah satu kegiatan kita yaitu kunjungan ke destinasi wisata Gunung Lumut seperti itu, Syahdan. Oke, mungkin itu aja Bang yang bisa kami tanyakan. Dari cerita-cerita Bang itu sangat menginspiratif banyak orang mungkin Bang. Bukan mungkin tapi pasti sangat banyak menginspiratif banyak orang. Amin, amin. Apa pesan Abang untuk bagi mereka yang ingin melanjutkan karir Abang? Untuk teman-teman semuanya, jika ingin berkegiatan ataupun ingin berkarir di bidang seni maupun budaya, yang paling penting adalah kalian harus percaya diri terutama. Kemudian kalian harus menguasai pengetahuan tentang seni, kemudian juga budaya. Dan jangan lupa untuk selalu bersilaturahmi kepada yang lebih tua, yang lebih tahu tentang budaya kita. Di mana tentunya nanti kita dapat menjalin networking baru atau jaringan baru kepada setiap orang-orang seperti itu. Nah, jangan lupa kita rangkul yang muda, kita jangan lupakan yang orang tua kita gitu. Ya, sama-sama kita rangkul nanti seperti itu. Kemudian kalau kalian ada bakat di bidang seni, lakuin aja, cobain aja dulu, nikmatin aja dulu. Nah, nanti bakalan kebuka tuh jalannya pelan satu-satu seperti itu. Enjoy aja dulu di bidang seni dan budaya. Karena memang fokus karir saya di bidang seni dan budaya seperti itu. Sangat menarik ya teman-teman, cerita dan berbagi pengalaman bersama Abang Henki.
Itu saja Bang mungkin yang bisa kami tanyakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, Sobat Fiksi. Semoga obrolan kita kali ini membawa inspirasi dan semangat baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk terus update podcast selanjutnya, karena masih banyak cerita menarik dan pembahasan seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan seperti biasa, fun the joy and enjoy.